Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh pahala. Allah Subhanahu wa taala persiapkan itu untuk kita semua, dan alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dengan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita membicarakan tentang bulan Ramadan, bahwa seringkali bahkan setiap tahunnya kita selalu mendengar bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Yang dimana di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Tapi tidak cukup itu saja ketika kita membahas tentang Ramadan, bahwa fadilah-fadilah Ramadan itu banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking indahnya bulan Ramadan ini, saking agungnya bulan Ramadan ini, bukan hanya orang-orang mukmin yang taat saja untuk memperingatinya dengan baik. Tapi bahkan ada orang-orang yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai memalsukan hadis-hadis Nabi yang membahas tentang Ramadan di sana. Banyak sekali kalau kita dapat tentang bagaimana hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan bulan Ramadan di sana. Artinya apa? Ketika orang yang taat, bahkan orang yang tidak taat sekalipun itu bisa menghormati bulan Ramadan, artinya keagungan bulan Ramadan ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka dari itu ada beberapa hal ya, ketika kita ingin membicarakan tentang bulan Ramadan, bagaimana kita bisa mengikuti para salafus saleh, bagaimana kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat zamannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan banyak sekali yang mereka lakukan. Misalkan salah satu contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Setiap harinya, ya, Umar bin Khattab pada saat di bulan Ramadan, dia itu setiap hari di bulan Ramadan itu dia memberikan 1 dirham, ya, memberikan 1 dirham ke setiap orang-orang miskin yang dia temui. Artinya kalau misalkan di satu hari itu Umar bertemu dengan 100 orang miskin, artinya 100 dirham dia keluarkan setiap harinya pada saat bulan Ramadan itu tadi. Dan itu bisa dihitung ya selama 30 hari. Kalau misalkan masa bulan Ramadan itu adalah 30 atau 29. Artinya betapa banyak yang dia lakukan atau berapa banyak harta yang Umar bin Khattab keluarkan. Demi apa? Demi menggapai fadilah yang terdapat di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan bukan hanya soal tentang sedekah saja. Tapi ciri khas yang paling nampak daripada bulan Ramadan itu adalah puasa. Saya akan nukilkan satu ayat yang sangat terkenal, yang semua dari kita insyaallah itu sudah menghafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ingin menggunakan ayat yang agung dan sederhana ini untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa, ya, itu adalah satu amalan yang sesuai dengan fitrah manusia. Coba kita perhatikan, kalau kita ingin mereview sedikit ya, bagi saudara-saudara sekalian yang pernah belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ kutiba alaikumusiyam, menggunakan kata kutiba yang artinya diwajibkan. Ya. Kalau sudah ada tambahan diwajibkan, berarti kan tandanya kalau kita belajar bahasa Indonesia, di itu kan kata yang sifatnya pasif gitu kan ya. Ya, bukan aktif. Kalau misalkan aktif itu kan berarti ada pelakunya, ada objeknya, ya, di situ misalkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa.
Berarti ada yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada objeknya, siapa itu? Kita semua. Ada perintahnya. Perintahnya itu apa? Puasa di situ. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kataballahu, ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kataballahu alaina siyam. Ya, kataballahu alaikumus siyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kamu semua puasa. Tapi Allah tidak menyebutkan dirinya, menyebutkan langsung kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Al-Qur'an menyebut menggunakan narasi pasif? Ya, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, tidak menggunakan narasi yang aktif. Artinya saudara-saudaraku sekalian, bahwa puasa ini itu sesuai dengan fitrah manusia. Seseorang tanpa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, dia pasti akan melakukan puasa. Manusia itu membutuhkan akan namanya puasa. Sekarang coba kita perhatikan, berapa banyak orang yang mengalami masalah kesehatan, ada gula, ya, atau obesitas. Maka apa yang pertama kali mereka lakukan? Adalah mengurangi porsi makan. Apa yang mereka lakukan? Puasa di situ. Artinya, amalan puasa ini adalah suatu amalan yang menjadi kebutuhan manusia. Suatu amalan yang menjadi fitrah daripada manusia. Artinya tanpa Allah Subhanahu wa taala perintah pun manusia untuk berpuasa, maka manusia pun membutuhkan akan puasa. Tapi itu tadi, problematika ini seringkali manusia itu lupakan. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita mengingat tentang fitrah kita. Bahwa sesungguhnya tubuh ini sekalipun dibebani dengan begitu banyak lemak yang ada dalam diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya puasa itu fitrah loh buat kamu. Jangan sampai kamu itu lupakan puasa. Artinya, ketika misalkan manusia mengalami ada penyakit di dalam tubuhnya, maka salah satu cara yang tersehat bagi kita untuk untuk mendapatkan kesehatan itu adalah dengan mengatur pola makan kita di situ. Salah satunya adalah dengan puasa. Tetapi perlu diingat bahwa puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini bukan sekedar untuk kesehatan saja. Memang ada hadis yang dhaif, bahkan maudhu, ya. Sumu tasihhu. Ya, puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Itu hadis dhaif, ya. Bahkan hadis itu beberapa ulama mengatakan bahwa hadis ini maudhu di situ. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inti daripada puasa itu adalah karena ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk puasa, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Meskipun setelah ada perintah tersebut, kita ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sana. Ada beberapa hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mungkin belum tahu hikmahnya di dalamnya. Ada beberapa hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, tapi kita tahu dari hikmahnya tersebut. Salah satunya itu adalah puasa. Yang terpenting adalah pada saat kita berpuasa itu bukan sekedar untuk menjaga hati kita atau sekedar untuk menjaga diri kita. Kalau orientasi kita hanya ke badan kita saja, artinya itu belum sampai kepada derajat niatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kesempatan ini ingin memberikan satu penyampaian bahwa sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, ya, itu dengan penuh hikmah yang begitu agung. Tapi hikmah yang paling besar daripada puasa adalah bagaimana kita harus menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan puasa tersebut sekalipun kita bisa mendapatkan kesehatan, sekalipun kita merasakan bagaimana lelahnya lapar dan hausnya itu, tapi ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan modal keimanan bagi kita, maka dari itulah kita akan mudah sekali untuk melaksanakan puasa dan akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita sampai di akhir Ramadan dan keimanan kita pun terjaga sampai akhir Ramadan, karena inti daripada puasa, inti daripada ibadah Ramadan adalah ketika di akhir Ramadan, atau kualitas di akhir Ramadan kita itu sama seperti kualitas keimanan kita di awal Ramadan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.